Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ki Agus Muhammad Ali bin Ki Agus Ahmad Nawawi bin Ki Agus Haji Muhammad Akib. Lihat apa saudara-saudari? Lihat ini. Ini bintang David. Bukan saya sombong. Ini gelar. Salah satu gelar seperti Nabi Daud alaihi salam menjalankan 1 hari puasa, 1 hari tidak. Bintang David namanya ini, saudara-saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Menyikapi fenomena alam beberapa minggu ini telah terjadi serang menyerang, gempur menggempur. Sekarang ini bukan lagi memperebutkan masalah agama, keyakinan, budaya, kenegaraan, dan lain sebagainya. Sekarang ini intinya cuma satu, masalah prinsip. Konsekuenkah kita terhadap keyakinan kita masing-masing, terutama seperti saya, dilahirkan dari seorang muslim umat Islam. Sampai sekarang saya masih berpegang teguh kepada agama akhir zaman, yaitu agama Kitabullah Al-Quranul Karim. Sekarang saya ini tidak membahas masalah nama agama, Nasrani, Kristen, Buddha, Hindu, Yahudi, dan lain sebagainya. Sekarang ini yang saya bahas masalah keyakinan di dalam satu rukun iman adalah mengimani kitab-kitab Allah, Zabur, Injil, Taurat, dan Al-Quranul Karim. Saya terus terang berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim, insyaallah sampai wafat saya meyakini Al-Quranul Karim. Mengapa umat Islam berpecah belah pada saat ini, pada akhir zaman ini? Dikarenakan mereka tidak berpegang teguh terhadap keyakinan yang katanya mengaku umat Islam, tetapi Al-Quranul Karim mereka injak-injak. Mereka mempermainkan. Di situ sudah diterterakan. Di saat pagi dan petang kita mencari penghidupan, di saat malam kita istirahat tidur, itu Al-Quran yang menerangkan. Kita tidak konsekuen dengan keyakinan kita. Saya bukan membahas masalah agama. Saya membahas sekarang ini masalah keyakinan. Bukan masalah agama. Keyakinan. Terus terang, keyakinan saya Al-Quranul Karim. Situ sudah jelas dari hidup sampai akhir kehidupan mati kita sudah diatur, sudah dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Mengapa kita kalah umat Islam pada saat ini? Dikarenakan tidak konsekuen dengan keyakinannya. Maaf ya saudara-saudari, saudaraku se-NKRI, umat di luar Al-Quranul Karim, mereka mengamalkan kitab Al-Quran. Mereka mengamalkan kitab Al-Quran. Contoh, orang Cina, pagi-pagi sudah jualan tahu, dan jam 9 dan 10 mereka sudah mendapatkan uang. Tetapi yang pada dasarnya kita yang mengaku umat Al-Quranul Karim banyak begadang, banyak mengadakan acara-acara tahun baruan,
sholat subuh ketinggalan, bangun kesiangan, mau makan, ujung-ujungnya apa? Berpikiran yang kurang sempurna. Nah, itulah mengapa mereka, orang di luar Al-Quranul Karim, mereka mengamalkan Al-Quranul Karim, keyakinan mereka disisihkannya, tetapi mereka berpegang teguh, diamalkan Al-Quranul Karim. Tetapi lain pada orang yang mengaku Al-Quranul Karim mengamalkan, mereka meninggalkan Al-Quranul Karim, keyakinan di luar agama Al-Quranul Karim. Mereka laksanakan seperti bergadang-bergadang, mengadakan acara malam tahun baruan. Ini saya berterus terang kepada saudara-saudari, orang tua saya menjelaskan semasa dia masih hidup, nak, jangan ikut-ikutan, nak, itu bukan acara kita. Beliau tidak membicarakan masalah agama, tetapi beliau cuma berpesan kepada saya, nak, jangan ikut-ikutan, nak, itu bukan acara kita. Itu prinsip yang saya pegang sampai saat ini, sampai orang tua laki-laki saya sudah wafat. Dan beliau di saat ritual sholat tidak menyembah foto-foto orang, foto hewan terlebih lagi. Itu prinsip saudara-saudari, prinsip keyakinan. Saya tidak menyinggung masalah agama, masalah keyakinan, iman di Al-Quranul Karim. Allahu a'lam bishawab. Yang saya lihat, Saudi Arabia, Arab Saudi mendukung Israel. Mengapa demikian? Kepemimpinan Arab Saudi sekarang ini, dia mementingkan untuk rakyatnya, bukan mementingkan egoisme. Beliau, siapa itu Presiden Arab Saudi sekarang ini, mengedepankan untuk kemajuan rakyatnya, tetapi masalah agama beliau sing-singkan. Masalah keyakinan cuma hanya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalah pembangunan negara konsekuen, bersama-sama membangun. Lihat saja, Arab Saudi mendukung Israel. Sebab mengapa? Logikanya, siapa yang membuat alat pompa air untuk mengalirkan di Arab Saudi yang gersang panas seperti itu? Ya, kalau tidak dari hasil dari hak cipta dari orang di luar agama Al-Quranul Karim yang membuat pompa tersebut. Itulah mengapa beliau tidak mau. Salah satunya, beliau tahu masalah keyakinan itu masalah antar umat manusia kepada Allah, tetapi masalah pembangunan, nah, saya angkat jempol dengan beliau. Beliau konsekuen untuk kepentingan umat manusia. Salah satunya untuk kepentingan memompa air Banyu Zam-Zam dan lain sebagainya. Memerlukan alat hak cipta, itu semua sudah mereka dapatkan dari umat di luar Al-Quranul Karim. Kita sebagai penikmatnya saja. Mengapa kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita saling menghujat, menyalahkan satu orang kepada satu orang yang lain. Kita tidak kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dampak dari perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri.
Ini mengapa saya memakai ini? Alhamdulillah, bukan saya sombong. Hampir 10 tahun ini saya melakukan puasa Nabi Daud. Walau tidak sampai seterusnya, kadang ada liburnya 1 minggu, dan yang seperti bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan, saya tinggalkan puasa Nabi Daud. Ini keyakinan saya. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Itu saudara-saudari. Jangan dilihat dari luar, dilihatlah dari dalam. Apa amalan insan manusia tersebut? Itu saja cerita singkat dari saya. Banyak-banyak istighfar saudara-saudari, termasuk istighfar berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Itu pesan saya, saudara-saudari. Jangan kita pikirkan masalah saat ini dan untuk yang akan datang. Kita pikirkan dulu diri kita mau kemana. Mati kita membawa Al-Quranul Karim atau tidak. Itu saja cerita singkat dari saya. Sekelumit dari isi Quran. Seorang anak, hanya orang tualah yang mereko anak-anak tersebut mau dibikin Yahudi atau Nasrani. Itu tergantung dari orang tuanya tersebut. Jadi banyak-banyaklah ilmu pengetahuan saudara-saudari, termasuk saudara yang laki-laki. Konsekuenlah terhadap keyakinan Al-Quranul Karim. Saya tidak menyinggung masalah agama, budaya dan lain sebagainya. Yang saya singgung sekarang ini masalah keyakinan. Jujurkah kita? Salah satunya seperti main judi, berzina, minum khamar, membunuh dan lain sebagainya. Itu sudah dilarang oleh agama rahmat untuk seluruh alam. Terlebih lagi kita melakukan ritual-ritual kesyirikan. Itu yang lebih parah lagi, yang setahu saya di isi Al-Quranul Karim. Itu saja cerita singkat dari saya. Salam persaudaraan se-NKRI dan salam persaudaraan seagama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri baik-baik saudara-saudari. Jaga diri baik-baik. Lindungi keluarga, anak dan istri dan anak, satu kesatuan itu. Jaga. Berkumpullah kita yang baik-baik, yang sifat-sifat yang jelek-jelek jauhkanlah. Wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Dipanaskan lagi Allah, intensitas panas di permukaan bumi ini Allah. Allahumma. Dipanaskan lagi Allah, intensitas panas di muka bumi ini Allah.